untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allahku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, dan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi. Namun di atas segalanya, ku tahu Allahku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk mari mengingat waktu yang telah berlalu di tahun 2020 dan merenung secara pribadi. Selama 2020, kejadian apa yang paling berkesan bagi kita? Mengapa itu berkesan bagi kita? Dan apa pengaruhnya itu bagi kita? Mari kita merenung sejenak.
Cukup. Jemaat yang terkasih, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, pujian itu terinspirasi dari bacaan pertama kita hari ini, yakni di dalam kitab Pengkhotbah. Di sana dinyatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita tahu bahwa selama 2020 kita melalui banyak sekali hal. Semua orang pasti mengalami pandemi. Semua orang pasti berulang tahun di tahun 2020. Semua anak yang sekolah pasti mengalami belajar dari rumah, mengalami daring maupun luring. Sebagian orang mungkin mengalami sukacita karena ada peristiwa membahagiakan. Misal kelahiran anak atau cucu, atau peristiwa-peristiwa lain yang menggembirakan. Sebagian lain mungkin mengalami duka cita. Ada yang lulus, ada yang naik kelas, tetapi ada yang gagal, ada yang berhasil di dalam pekerjaan, tetapi juga ada yang kehilangan pekerjaan. Semua itu dilalui, kita lalui bersama di dalam tahun 2020 ini. Baik bersama dengan keluarga maupun dengan orang-orang yang lain. Kita melaluinya, kita merasakannya. Memang suatu kejadian itu pasti terjadi tidak selalu sesuai dengan kehendak kita atau keinginan kita. Tidak semua yang kita inginkan pasti terjadi. Misalnya kemarin di dalam rapat majelis dan komisi ketika ada evaluasi dan laporan, banyak sekali program-program kegiatan gereja yang tidak terlaksana karena pandemi. Tetapi juga muncul inovasi-inovasi baru atau kegiatan-kegiatan baru sebagai dampak dari pandemi. Jadi bisa saja sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi, terlaksana atau tidak, tertunda atau tidak. Ya, mungkin kita sudah merencanakan ada liburan atau acara keluarga tetapi tertunda karena ada pembatasan sosial, karena tidak boleh mudik dan sebagainya. Nah, jemaat yang terkasih, semua itu kita alami. Tetapi di sisi lain kita mesti melihat juga bahwa semua itu di dalam pengaturan Tuhan. Semua itu di dalam kehendak Tuhan. Dan semua itu untuk kebaikan kita. Sebagaimana dinyatakan di dalam pujian tadi, demikian juga di dalam bacaan yang pertama di kitab Pengkhotbah. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita memperhatikan lebih lanjut di dalam Mazmur pasal yang ke-8 tadi, kita akan menemukan bahwa kuasa dan pengaturan Allah itu ada di dalam sepanjang waktu. Mulai dari penciptaan segala sesuatu sampai pemeliharaan segala sesuatu sampai akhir dari segala sesuatu. Semua di dalam pengaturan dan kendali Allah. Kalau kita memperhatikan itu, siapa kita? Kalau melihat ciptaan Tuhan yang begitu besar, bintang-bintang yang ditempatkan oleh Tuhan, siapa kita? Siapa manusia itu? Kalau kita bisa hidup, itu anugerah dari Allah. Itu pemberian, itu kasih karunia Allah. Kejadian-kejadian yang kita alami, kita lalui itu pun dalam kehendak Allah. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita memahami bahwa itu adalah anugerah Allah dan sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, kita akan memahami bersama bahwa kita ini adalah buatan Allah yang sesungguhnya bisa melakukan segala sesuatu itu karena kehendak Allah. Ayat 5 di dalam Mazmur 8 tadi jelas sekali. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapa kita?
Jadi kalau berbagai peristiwa itu kita alami, mari kita belajar untuk mensyukurinya. Baik itu peristiwa yang menyenangkan ataupun peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Peristiwa itu pasti terjadi. Peristiwa itu tidak akan bisa kita ulangi atau perbaiki karena sudah berlalu. Tetapi bagaimana kita menerima, kita meresponi, kita menanggapi peristiwa itu menjadi hal yang penting. Hal yang sangat penting. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu menjadi satu pelajaran bagi kita melangkah ke depan di dalam tuntunan Allah. Kembali seimbang dan kembali memulai menjalani tahun yang baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Allah. Jemaat yang terkasih, saya mengajak mari kita memahami bahwa wajar bagi kita mengalami sukacita dan duka cita. Hal menyenangkan atau mengecewakan, keberhasilan maupun kegagalan, menuai atau menabur, seperti di dalam pengkhotbah tadi. Karena semua itu pemberian Allah. Dan kalau kita bisa menikmati semua hasil jerih payah kita itu pun anugerah Allah. Kadang ada orang yang diizinkan bisa menikmati jerih payahnya. Kadang ada orang yang tidak bisa menikmati jerih payahnya. Tetapi bisa menikmati itu anugerah Allah. Ya, semua itu pasti dialami oleh manusia. Namanya saja juga orang yang hidup. Ya, kecuali kalau kita sudah mati, maka itu semua berakhir. Semua kejadian-kejadian itu tidak lagi terjadi. Perkara-perkara di dunia ini tidak akan kita rasakan lagi. Kita mengetahui bahwa manusia itu ada batasnya, ada akhir hidupnya, pasti akan mati. Demikian juga bumi pun juga akan berakhir. Jadi selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, masih ada di dunia ini, ya bagaimana kita menjalani hidup? Di dalam Matius dan Wahyu yang sudah kita baca tadi, jelas sekali bagaimana dunia ini akan berakhir. Bagaimana akan ada penghakiman di akhir zaman. Dan bagaimana ditentukan mana yang layak untuk menerima kemuliaan Allah dan mana yang tidak. Jadi yang penting adalah bagaimana ketika kita menjalani kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam jerih payah, di dalam susah senang, di dalam keberhasilan dan kegagalan. Bagaimana kita menjalaninya, itu yang menjadi penting. Apakah selama ada kesempatan hidup yang diberi Tuhan, kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah Kristus yang ada di dalam hati kita dibuktikan dengan hidup yang bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain? Itu menjadi hal yang penting. Benar atau tidak Kristus ada di dalam dirimu? Buktinya apa? Apa karya kita bagi sesama kita? Apa karya kita bagi orang-orang di sekitar kita? Nah, jemaat yang terkasih, jadi yang penting sekarang adalah bagaimana kita menjalani waktu dan kesempatan yang masih ada sebelum semuanya itu berakhir. Kita harus mengatur kehidupan kita secara seimbang, ya, secara seimbang, supaya hidup itu tertata dengan baik dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memang tidak tahu, ya, tahun 2021 akan seperti apa ke depan. Kita tidak tahu. Apakah kita akan sampai akhir tahun 2021? Apakah sampai 31 Desember 2021? Kita tidak tahu. Bisa saja kita sudah dipanggil Tuhan sebelum itu. Bisa saja juga dunia sudah berakhir sebelum tanggal itu. Kita tidak tahu. Memang kita tidak tahu. Namun bukan berarti ketika kita tidak tahu terus kita tidak merencana. Langkah hidup kita mesti direncanakan.
Menjalaninya harus di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi yang mau dilakukan direncanakan, tetapi menjalaninya di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, mintalah pimpinan dari Tuhan, ya, supaya ketika kita memilih, supaya ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita mau melangkah, maka pilihan-pilihan kita adalah pilihan-pilihan yang tepat. Hidup itu diibaratkan seperti kita berjalan di tengah kegelapan dengan sebuah lilin, di mana terang lilin itu akan menunjukkan kepada kita hal yang ada di sekitar kita yang dekat dengan lilin itu. Jalannya gelap, kita tidak tahu akan seperti apa jauh ke depan. Kita mungkin hanya bisa melalui step by step, tapi kita tidak bisa berhenti. Mungkin karena takut menjalani ke depan, karena tidak tahu harus bagaimana, terus kita berhenti. Kalau kita berhenti, maka kita tidak bisa mengetahui apa yang selanjutnya akan terjadi. Jadi tetap harus melangkah. Nah, terang lilin itu adalah penyataan Allah kepada kita. Mungkin Allah tidak akan menunjukkan jauh ke depan. Beberapa orang diizinkan Tuhan mengetahui hal-hal yang jauh ke depan. Seperti kemarin kita belajar tentang Simeon dan Hana. Tetapi bagi sebagian besar orang mungkin langkahnya hanya selangkah demi selangkah. Tetapi jika tanpa terang dari lilin itu, dia tidak akan tahu langkahnya. Jika tidak ada terang dari Kristus, dia tidak akan mengetahui apa yang harus dipilih. Bisa saja dia tersandung dan jatuh, bisa saja dia tersesat. Maka penting sekali menyerahkan diri kepada terang Allah. Jemaat yang terkasih, secara praktis apa yang bisa kita kerjakan? Mari kita belajar untuk membuat rencana. Baik itu rencana harian, ya, rencana mingguan, bulanan, atau tahunan. Kita bisa merencanakan hal-hal apa yang mau kita kejar, kita capai. Boleh memiliki cita-cita, boleh memiliki keinginan atau harapan. Selama itu kita tundukkan kepada kehendak Allah. Kita mesti merencanakan. Selain itu juga kita mesti mencatat dan mengevaluasinya. Termasuk buatlah anggaran belanja. Pergunakan sebaik-baiknya berkat Tuhan yang kita terima. Menggunakan waktu dan menggunakan pemberian Tuhan secara bertanggung jawab, itu adalah bentuk kita menaati Allah, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Secara praktis juga kita bisa menyediakan waktu setiap malam untuk mengevaluasi setiap hari apa yang sudah kita kerjakan. Mengakui dosa kalau ada dosa, dan memikirkan apa yang akan dikerjakan ke depan. Perbaikan-perbaikan apa. Pertobatan senantiasa. Nah, itu menjadi penting. Kita juga bisa merencanakan mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita sendiri berdoa diam di hadapan Tuhan. Jadi bertanya kepada Tuhan, kita mengevaluasi diri, mengambil waktu untuk retreat. Tidak harus pergi ke satu tempat yang sunyi. Kalau bisa ya itu bagus, tidak apa-apa. Tetapi betul-betul menjadi satu waktu yang khusus kita khususkan untuk kita berefleksi. Mengevaluasi hidup, kemudian merencanakan langkah-langkah ke depan. Nah, ini menjadi penting. Mari kita menata kehidupan kita di tahun mendatang ini. Langkah-langkah kita supaya sesuai dengan kehendak Allah. Kita yakini bahwa segala sesuatu diizinkan terjadi untuk kebaikan kita. Semua ada waktunya. Kita jalani di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, di dalam kebergantungan kepada Tuhan. Kiranya Allah memampukan kita untuk menjalani tahun ke depan di dalam anugerah-Nya. Amin. Tuhan memberkati.